Kurangnya pola hidup sehat yang ada di tengah masyarakat menimbulkan beberapa macam penyakit. Salah satunya anemia atau kekurangan zat besi yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, 38% remaja di Lombok Timur mengalami anemia. Kegembiraan masa lalu kadang membuat kita dari kenyataan saat ini. Penyesalan atas ketidakpedulian pada kesehatan adalah pelajaran berharga yang harus diingat. Dulu, aku mengira kekuatan fisik adalah segalanya. Kini, kutemukan keseimbangan antara prestasi dan kesehatan jauh lebih penting. Dulu, aku mengira kekuatan fisik adalah segalanya. Kini, kutemukan keseimbangan antara prestasi dan kesehatan jauh lebih penting. Meski masa lalu tak bisa diubah, aku berharap pengalaman ini membuatku menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan menghargai setiap anugerah Tuhan. Penyesalan adalah guru terbaik. Aku akan menjadikan ini sebagai motivasi untuk hidup lebih sehat dan seimbang. Sela. Ya, kenapa kak? Kamu kenapa kok bingung? Enggak kak, ini bingung mau makan pisang atau rice bowl. Kirain kenapa? BTW semangat banget ya hari ini. Ya, besok aku mau latihan ke tempat latihan untuk latihan intensif untuk lomba lari internasional. Wah, serius? Lomba internasional? Kamu hebat, Sel. Kakak bangga deh sama kamu. Makasih kak, sebenarnya aku deg-degan juga, tapi aku udah berusaha kok untuk mempersiapkan semua kemampuanku. Pasti bisa, Sel. Kamu kan selalu latihan keras, tapi jangan lupa jaga kesehatan ya. Tenang aja kak, aku udah terbiasa kok. Sel, lu aman kan? Ya nggak apa-apa. Saya doang. Cepat panggil pelatih. Sel, gimana? Udah agak mendingan? Udah kak, cuman masih sedikit lemas. Sudah siuman, kami khawatir banget tadi. Iya, aku pikir kamu gak bakalan bangun. Maaf ya udah buat kalian khawatir. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku pingsan, tapi udah berapa kali. Tubuhku udah tidak kuat menopang kayak gini. Aku tahu deh, ini membuat kami khawatir. Tapi sekarang kamu sudah baik-baik saja kan? Iya Zel, jangan terlalu memikirkan itu. Ya mungkin kamu kelelahan saja. Aku udah makan banyak, tapi aku tetap lemas. Nah itu yang membuat aku kepikiran. Mungkin kamu perlu diperiksa oleh konselor gizi. Hah? Konselor gizi? Iya, konselor gizi yang bisa memeriksa kondisi tubuhmu secara menyeluruh dan merekomendasikan makanan yang tepat buat kamu. Itu ide bagus kak. Mungkin ada makanan yang tidak cocok pada tubuh Sel. Atau mungkin Sel kekurangan vitamin atau mineral. Aku mau coba deh, tapi beraktivitas seperti biasanya tanpa harus khawatir untuk pingsan lagi. Nah itulah yang penting, Sel. Kesehatanmu adalah prioritas yang utama. Makasih ya kak, makasih buat kalian berdua juga. Selamat siang. Makan dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Clara. Saya adalah ahli gizi di sini yang akan memberikan konseling terkait gizi mengenai permasalahan kakak. Jadi kak, apa ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya datang ke sini bersama adik saya atas rujukan dari dokter. Karena sebelumnya adik saya ini saya kurang sehat dan sempat pingsan sehingga saya bawa dia ke dokter. Lalu dokter memberikan rujukan di sini. Oh iya, baik. Saya lihat dulu ya berkasnya.
Nah, baik. Jadi sebelumnya sebagai ahli gizi saya ingin menjelaskan kenapa adik kakak dirujuk ke poligizi ini. Nah, jadi saya sebagai ahli gizi di sini akan mencoba memberi alternatif atau solusi terkait permasalahan gizi yang dihadapi oleh adik kakak berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan juga saya juga ingin mengkonfirmasi ya Kak bahwa semua data dan informasi yang kakak berikan dengan adik akan saya jamin kerahasiaannya hanya untuk keperluan konseling ini. Oke adik, jadi setelah saya lihat berkasnya, adik ini atas nama Zela, usianya 17 tahun. Wah, dan saya lihat adik ini ternyata atletik ya. Iya Kak, betul sekali, saya adalah seorang atlet lari. Wah, kamu keren sekali adik. Makasih Kak. Nah, baik Zela, mari kita bicarakan terkait permasalahan kamu lebih lanjut. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan keluhan apa saja yang kamu rasakan? Ya, saya sering merasa pusing, lemas, dan mudah lelah. Kemudian, saya juga sering, akhir-akhir ini juga sering pingsan dan merasa tidak enak badan. Oke Zela, jadi kamu udah pusing, lelah, lemah, dan juga akhir-akhir ini kamu sering pingsan ya? Iya. Oke, baik. Masih ada keluhan lain? Sudah tidak. Oke. Baik Zela, bisa kamu ceritakan bagaimana pola makanan kamu sehari-hari? Baik, kalau pagi saya cuma makan roti dengan selai, kemudian pada siang hari hanya nasi dan lauk seadanya. Kemudian untuk malam jika saya kurang lapar saya akan merawatinya. Kemudian saya juga kurang suka dengan buah ataupun sayur. Oke Zela, terima kasih informasinya. Jadi apakah ada makanan tertentu yang kamu konsumsi saat ini? Baik, saya suka makan cepat saji seperti ini ataupun nugget. Oke, jadi setelah saya lihat pola makan kamu ini kayak kurang teratur ya. Sering melewatkan makan malam, kurang suka sayur. Ya. Oke. Selain itu, apakah ada perubahan terkait aktivitas fisik kamu? Sebenarnya latihan saya semakin intens. Saya ingin sekali bisa meraih prestasi di lomba nanti. Itu bagus sekali Zela. Semangat latihan kamu ini patut untuk diacungi jempol. Tetapi apakah setelah latihan kamu mudah merasa kelelahan? Iya, saya sering sekali merasa lelah. Terkadang sampai sulit bangun dari tidur. Aku mengerti hal itu Zela. Tapi intensitas latihan kamu ini perlu disesuaikan dengan asupan gizi yang kamu konsumsi. Nah, selain itu, apakah ada penyakit lain atau penyakit tertentu di keluarga kamu? Baik, ibu saya pernah bilang kalau nenek saya sangat lemas. Oke, informasi ini tentunya sangat penting ya Zela, karena bisa jadi keluhan-keluhan kamu ini juga ada kaitannya dengan faktor genetik. Baik, langsung saja ya Zela, kita mengambil kesimpulan dari asupan makanan yang telah kamu sebutkan tadi, keluhan-keluhan yang kamu rasakan, dan juga hasil pemeriksaan yang tertera di sini. Ternyata kamu ini didiagnosa terkena anemia. Nah, kenapa bisa begini? Karena dari hasil pemeriksaan kamu, kadar hemoglobin kamu ini ternyata hanya 10,3 gram per desiliter. Nah, sedangkan untuk seusia kamu ini normalnya itu sekitar 12 gram per desiliter. Nah, jadi Zela, kamu kekurangan asupan zat besi. Lalu dari hasil cerita kamu tadi, kamu ini pola makanan kamu ini juga kurang tepat ya, karena kamu kurang mengonsumsi sayur-sayuran, dan makan makanan junk food. Jangan khawatir Zela, anemia tentu bisa kita atasi dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Jadi saya harus mengubah pola makan saya. Ya, kamu perlu mengubah pola makanan kamu dan juga mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, kamu juga perlu mengonsumsi suplemen zat besi sesuai dengan anjuran dokter. Baiklah Ibu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus sekali Zela. Nah, kamu jangan merasa sendiri ya. Saya akan selalu mendukung kamu untuk mengatasi anemia kamu. Baik Zela dan juga kakak, jadi isi pertemuan pertama ini sudah saya catat ya untuk keperluan evaluasi kita selama 1 bulan ke depan. Nah, nanti kita akan lihat nih apakah ada perkembangan yang terjadi pada Zela terkait anemianya atau belum. Nah, dan juga apakah komitmen yang telah kita sepakati ini sudah berjalan dengan lancar atau belum.
Nah, dan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, tapi jika selama melakukan komitmen-komitmen tadi, kakak atau Zela mengalami kesulitan, bisa melihat di liputan ini ya. Di sini sudah ada mengenai anemia, tanda dan gejala, tips-tips mencegahnya, dan juga di sini itu juga sudah ada makanan-makanan yang tinggi zat besi yang bisa dikonsumsi oleh Zela. Tetapi jika memang masih ada kendala lain, kakak dan maupun Zela bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di sini. Oh iya baik Bu, baik Kak. Nah, jadi saya harap Zela dapat menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan menjalankan program ini dengan baik ya. Mohon dibantu ya Kak. Iya Bu. Nah, mungkin itu saja. Semoga kamu cepat sehat ya Zela. Sampai jumpa di konseling berikutnya. Hati di jalan ya Kak. Zela. Mau telepon Lea tentang sosialisasi kesehatan yang akan aku lakukan. Belum diangkat lagi, telepon lagi. Sarah, tumben. Halo, assalamualaikum Lea. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sar, kabar baik. Kamu gimana? Baik juga. Dengar-dengar kamu lagi sibuk banget ya? Iya nih, lagi ngurusin tugas akhir. Kenapa emang? Ada apa? Jadi gini Lea, aku kan lagi ngurusin sosialisasi kesehatan untuk atlet remaja putri. Nah, aku ini kepikiran untuk ngajak kamu kerjasama tentang sosialisasi ini. Kamu bisa nggak bawain materi tentang anemia defisiensi besi? Kamu kan pernah ngalamin anemia itu. Wah, menarik juga idemu. Aku juga baru nih baca-baca tentang anemia. Tapi gimana ya caranya agar penyampaianku ini bisa menarik buat adik-adik atlet? Untuk itu tenang aja, kita bisa kok diskusiin bareng. Nah, misalnya kamu bahas cerita gimana rasanya waktu lagi kena anemia, terus gimana kamu mengatasinya. Pasti banyak kok hikmah yang bisa remaja itu ambil. Oke deh, aku siap bantu kamu. Tapi kira-kira materi apa aja nih yang bisa aku sampaikan? Menurutku juga sih, kamu bisa bahas kok tentang pentingnya zat gizi besi buat atlet remaja. Lalu makanan yang kaya zat besi itu apa dan yang baik untuk mereka itu apa. Lalu tips menjaga asupan zat besi juga untuk atlet remaja kali ya. Terus bisa juga kali ya sekalian kamu sharing pengalaman pribadi kamu. Oke siap, tapi aku perlu waktu ya buat nyiapin materinya. Oke, tentu aja. Santai aja kok, acaranya juga masih beberapa minggu lagi. Oke ya, ruangannya di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, jadi sekarang kakak ini sedang bersama Kak Lea. Nah, Kak Lea ini datang untuk memberikan penyuluhan mengenai anemia defisiensi besi kepada atlet-atlet remaja yang ada di sini. Hai semua atlet-atlet cantik. Hari ini ada selebaran betul memberikan jadi ya. Oke. Jadi di sini kakak bercerita tentang pengalaman adikku. Kak, iya silakan. Terus gimana cara mengatasi anemia adik kakak? Jadi setelah tahu penyebabnya, saya langsung mengubah pola makannya dengan memberikan makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, bayam, dan kacang-kacangan.
Selain itu, kami juga memberikan suplemen zat besi yang dianjurkan oleh dokter. Kak, Iya, silakan. kalau kita udah konsumsi makanan yang bervariasi, tapi masih aja lemas, itu gimana? Nah, itu sebaiknya kamu konsultasi dengan konselor gizi dulu ya. Karena konselor bisa kasih tahu kamu penyebab pastinya dan memberikan suplemen yang sesuai Jadi jangan malu-malu ya deh untuk menceritakan masalah kesehatan kamu. Iya Kak, terima kasih. Kak, Iya, silakan. saya mau bertanya olahraga apa saja yang baik untuk diatasi anemia? Nah baik, jadi semua jenis olahraga itu bagus deh, asalkan kalian itu melakukannya dengan secara teratur dan tidak berlebihan. Tapi untuk kalian semua ini, kalian sebelum memulai olahraga sebaiknya kalian konsultasi dulu ke ahli gizi atau dokter untuk memulai program olahraga yang baru. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Jadi intinya anemia itu bisa dicegah kok. Tapi kuncinya adalah dengan menjaga pola makan yang sehat dan juga bergizi. Dan jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika kalian merasa ada yang gak beres dengan tubuh kalian. Baik, terima kasih semua adik-adik atas perhatiannya. Kembali ke pembahasan. Nah, tadi penyuluhan mengenai anemia oleh Kak Lea. Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Nah, udah selesai ya Kak? Sudah. Oke, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Kak, aku udah mulai ngerasa perubahan mood dari pas aku rajin makan bayam sama daging merah. Aku juga jadi jarang ngerasa lemas lagi. Wah, beneran, seneng banget deh dengarnya. Berarti usaha kamu selama ini gak sia-sia ya, Sel? Iya Kak, awalnya agak susah sih soalnya aku nggak terlalu suka sayur, tapi sekarang udah mulai terbiasa. Itu namanya semangat, kamu hebat, Sel. Oh iya, gimana dengan minyak udah nikah? Udah Kak, aku taruh di dekat tempat tidurku biar nggak lupa. Bagus. Selain makanan-makanan bergizi dan minum vitamin, jangan lupa olahraga yang rutin ya, biar tubuh kamu makin sehat. Aku lagi suka banget jogging Kak, udara segar banget dan bikin badan jadi lebih segar. Wah, makin semangat aja nih. Kakak bangga deh sama kamu, Sel. Makasih Kak, aku juga senang banget bisa lebih sehat sekarang biar bisa ikut lomba internasional di Jepang minggu depan Kak. Besok kan jadwal kamu ketemu konselor gizi ya. Semoga kesehatan kamu makin membaik dan dapat izin dari konselor gizi untuk ikut lomba minggu depan ya, Sel. Semoga ya Kak, soalnya ini impian aku dari kecil bisa ikut lomba internasional di Jepang. Semoga besok dapat tidak semuanya, amin. Amin. Selamat datang kembali Zela dan juga kakak. Silahkan duduk. Baik, mungkin bisa langsung saja kita mulai ya. Tapi sebelum itu saya ingin menekankan kembali bahwa semua informasi yang Zela dan kakak sampaikan kepada saya hari ini hanya untuk keperluan konseling kita hari ini.
Nah, jadi Zela, bagaimana? Apakah ada perubahan lebih lanjut mengenai kondisi kamu dibandingkan dengan sebelumnya? Saya jadi merasa lemas dan lesu, lalu stamina saya juga meningkat. Sekarang saya bisa ikut latihan lebih lama tanpa cepat lelah. Dan sekarang juga saya sudah mulai suka makan sayur, daging merah seperti yang ibu sarankan. Zela, senang sekali mendengar kabar baik kamu. Nah, kamu sudah menjalankan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu mengonsumsi daging merah, bayam, dan sayur-sayuran. Semua itu tinggi zat besi loh. Nah, jadi bagaimana rasanya setelah melakukan pola hidup sehat dan juga pola makan yang lebih teratur? Awalnya agak sulit Bu, tapi sekarang sudah terbiasa dan saya merasa lebih berenergi. Terima kasih banyak atas sarannya. Nah, saya senang sekali kamu bisa beradaptasi dengan program yang kita lakukan. Semuanya itu memang butuh proses, Zela. Tidak semuanya harus selesai. Atau maksud saya, anemia itu tidak bisa dihentikan secara langsung. Harus bertahap demi tahap. Jadi bagaimana Bu, apakah Zela ini sudah bisa mengikuti lomba ini? Karena sepertinya Zela ini sudah sangat semangat sekali untuk mengikuti lomba ini. Apakah Bu kondisi ini sudah siap untuk Untuk itu kita tunggu dulu ya hasil pemeriksaannya. Ya. Baik, jadi saya sudah melihat hasil pemeriksaan Zela. Nah, ternyata itu hasilnya sudah sangat baik. Jadi tingkat hemoglobinnya Zela ini sudah kembali normal dan juga kondisi tubuhnya ini sudah sangat mendukung untuk mengikuti lomba internasional tersebut. Benarkah Bu? Saya sangat senang mendengar. Ya Zela, namun sebelum memutuskan untuk mengikuti lomba, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan bersama. Nah, pertama, pastikan kamu tetap mengikuti pola makan yang sehat dan teratur seperti apa yang telah kita programkan. Nah, kedua, jangan lupa untuk tetap beristirahat yang cukup. Nah, dan yang ketiga, lakukan latihan yang rutin dan bertahap untuk meningkatkan stamina dan juga teknik lari kamu. Dan ingat ya, asupan kamu juga harus tetap dijaga. Oh, itu tentu Bu, saya dan keluarga akan selalu mendukung saya dan Nah, semangat kakak ini patut diacungi jempol karena dukungan keluarga itu sangat penting dalam mencapai prestasi, apalagi seorang atlet. Nah, selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi dengan pelatihmu untuk melakukan program latihan yang sesuai. Dan juga ingat ya, asupan pola makan kamu itu yang sangat penting. Nah, dan ingat jangan latihan terlalu keras agar tidak membebani diri sendiri. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha menjadi yang terbaik. Nah, semangat ya Zela, saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu adalah atlet yang berbakat dan juga memiliki semangat yang tinggi. Jadi jangan ragu ya untuk menghubungi saya jika kamu memiliki kendala terkait pola makan ataupun hal lainnya. Terima kasih Bu. Nah, oke. Jadi mungkin konseling kita hari ini sudah selesai ya. Nah, kedepannya kalau masih ada yang kita bicarakan, jangan sungkan untuk menghubungi saya, kakak dan juga Zela. Baik Bu, terima kasih. Oke. Hati-hati di jalan ya, Kak dan Zela. Guys, dia udah sembuh total dari anemia. Akhirnya bisa ikut lomba internasional di Jepang besok. What? Seriusan, Sel? Gila sih, gue bangga banget sama lo. Keren banget, akhirnya mimpi lo kesampaian. Jadi kita bakal nonton lo di TV dong. Insya Allah, doainnya biar lancar. Jangan lupa siapin tisu buat nangis haru pas lihat gua menang. Pasti dong, kita semua bakalan dukung kamu. Dari sini, semangat. Jangan lupa beliin oleh-oleh yang estetik ya. Of course, aku bakal cariin oleh-oleh yang unik buat kalian. Makasih banyaknya atas dukungan kalian semua. Semangat ya Sel, kita tunggu kabar baiknya.